Yang di Malang nggak tahu, kemarin cuma ada duitnya, nanti mereka bisa jadi berapa sapi aku nggak tahu, cuma duitnya sudah saya salurkan. Tapi pilihan Malang sendiri kenapa sih, kenapa nggak? Karena memang Eyang kan tinggal di Malang sama tinggal di Jember. Nah terus juga ada di Sukabumi juga ada, jadi ya nggak apa-apa, dibagi-bagi aja. Terserah Eyang, karena Eyang kemarin kayaknya agak ngambek dengan kejadian kemarin. Kan saya ceritakan gitu. Karena itu kan udah bukan yang pertama tapi kedua kali kan berturut-turut dibully terus kan. Mi, jadi ada mekanisme yang gimana Mi, yang lebih baik atau seperti apa Mi dengan kejadian-kejadian kemarin menjadi sorotan juga Mi, kali ini nanti berbaginya seperti apa Mi? Enggak apa-apa sih Mas, ya kalau nggak jadi sorotan bukan Dewi Persik kan. Jadi ya udah, yang penting ambil hikmahnya aja. Maksudnya aku nggak mau terlalu membesar-besarkan masalah ini. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Pembagian itu sendiri akan berapa ya? Oh kalau untuk aku sekarang bicara di Jakarta dulu ya. Kalau untuk di Jakarta aku pasrahkan kepada RT setempat. Jadi mereka nanti tinggal bagikan aja. Aku tahunya beres. Dari dulu juga seperti itu. Jadi aku tahunya aku selalu memberikan dana. Monggo silakan diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa mendapatkan haknya masing-masing. Udah. Kenapa sih ini harus susah-susah membagikan? Kenapa nggak di wilayah Lebak Bulus itu serahin sendiri? Kalau misalkan kayak gitu kayaknya enggak, kan aku dari kecil udah biasa kayak rame-rame gitu ya, jadi momennya itu jadi hilang gitu kan. Momen itu yang kita kangenin kan, yang kita rindukan. Jadi paling kita potong-potong seru-seruan sampai malam kan, nggak setahun sekali gitu loh, jadi ada berasa seneng aja. Jadi gini Mak, aku tuh minta maaf ya, maksudnya bukan aku tuh arogan, bukan aku tuh merasa bahwa diri aku tuh siapa asal bisa main melaporkan. Jadi sekali, dua kali, tiga kali tuh aku udah diem nih, sampai dibilang meninggal. Lah mereka ini komal gitu, komal sih? Komal. Ah? Iya, jadi mereka itu bareng-bareng gitu pokoknya. Aku tuh masuk, aku bilang, Mbak, ini aku loh. Masa ini Dewi Persik, katanya. Mereka tuh menertawakan aku, mereka tuh menghina aku, maksudnya lah ini kuntilanak, ini bukan Dewi Persik lah, tapi fotonya aku tuh di sebelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh Mas. Mereka laki-laki, aku nggak ngerti ini maksudnya apa, ini cowok-cowok kan, terus juga mukanya mereka juga ditampangin gitu. Bahkan aku bilang, ini jangan kayak gitu, aku masih hidup, nggak boleh kayak gitu. Dia bilang enggak, ini udah mati kok, ini kuntilanak yang masuk, ini setan yang masuk. Kan jadi sebel ya Mbak orang ya. Wah ini berarti tadinya pengen ketemu aku di kantor polisi nih gitu loh. Jadi aku saking sebelnya gitu loh. Karena kalau teman-teman yang lain kan paling bikinin konten, mobilnya kecelakaan, ringsek. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Tapi sudah melaporkan belum? Apakah baru rencana? Baru rencana. Kemarin aku sudah bilang sama Bang Sandi sebenarnya sih kan kemarin itu aku dapat panggilan polisi sebagai saksi untuk kasus yang Facebook. Nah cuman maunya itu sekaligus boleh nggak aku laporin ini, karena dia orang itu 3 hari berturut-turut itu banyak beberapa akun itu yang melakukan live secara massal, terus membicarakan tentang kronologi meninggalnya saya. Kan gini toh, ngomongin seorang loh, ngomongin mati ya kan. Cuma kemarin sih kalau bikin konten sih nggak apa-apa, cuman kalau di live-in kan kesel Mbak. Udah gitu aku di-invite lagi, coba kan kurang ngajar banget. Aku di-invite, giliran aku masuk aku dibilang kuntilanaknya masuk. Kan nyebelin ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau marah itu yo, gimana? Sebenarnya aku nggak kepengen ngelaporin tuh, tapi kesel gitu. Ini ya nanti kita lihat nanti lah, benar artikel sampai bener-bener ini deh gitu. Karena aku sebel banget. Kan bukan sekali dua kali kamu melaporkan netizen segala macam, dan gak ada kapok-kapoknya ya. Gak ada kapoknya itu ya. Ya mungkin karena aku terlalu mudah memaafkan. Kalau kayak kemarin kan sampai mereka nyembah-nyembah, sujud-sujud ke mami aku kan gitu. Mungkin aku terlalu mudah untuk mereka memberikan maaf ya. Belum ada yang benar-benar sampai aku ini gitu. Ya kita lihat aja seperti apa nanti. Kan aku tuh kepengen jadi manusia pemaaf Mbak, tapi bukan berarti aku dimanfaatkan. Ya kalau memang aku bisa memaafkan dengan hati yang tulus, ya aku bisa maafkan. Ini tipe orang yang kan banyak konflik kayak kamu banget, omongan gitu kayak udah baca-baca harus tanggepin kayak Mbak, aku nggak nanggepin loh, dari kemarin nggak nanggepin. Lah mereka itu live secara bersamaan dengan akun yang berbeda. Jadi iya, jadi aku terusik dan aku di-invite bolak-balik. Dan coba ini Dewi Persik ya guys, jadi ini dia meninggal kemarin tuh, jadi dia ininya kecelakaan, ini mobilnya ringsek. Jadi mereka cerita sendiri tuh. Banyak orang tuh cerita sendiri lah, kita ngedengerinnya kan jadi pusing. Ini apa-apaan sih? Kalau teman-teman aku yang lain kan
kalian bikin konten, mereka nggak live kan? Nah kalau aku di live-in mbak, gimana coba? Berarti dapat keuntungan dong Mami dari berita Mami. Aku nggak tahu mereka dapat apa gitu. Karena buat aku kalau misalkan terus ada yang salah satu akun ada yang bilang aku disuruh. Dan orang akun sendiri udah kedetek belum sih nih, udah dapet belum? Oh kalau polisi mah gampang banget udah. Cuman kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Tapi Mami setelah ada pemberitaan itu ramai yang orang-orang nafkah Mami ini udah coba komunikasi. Gak ada aku di blok. Oh, jadi profil ya. Aku di blok, aku bilang oh ya udah berarti kalian kepengen ketemu aku di kantor polisi ya langsung di blok gitu. Loh kok gak ono gitu. Nanti ada lagi muncul pas lagi live ini aku masuk lagi kuntilanak lagi masuk giliran nanti di ini lagi jadi kayak gitu jadi barengan gitu ada sekitar 16 akun ya Berarti emang sengaja banget ngejek banget Mami. 16 akun itu setiap satu akun itu live komal mas jadi nanti ini mati satu akun satu lagi live lagi gitu Secara bergantian. dan semua sudah aku rekod 16 akun itu Berarti bisa dikatakan itu jaringan kah atau gimana sih yang sudah Mami dapat di informasi? antara 16 akun itu ada salah satu orang yang bilang bahwa aku nggak bukan aku ini cuma saya disuruh aku nggak ikut campur Mbak Dewi kita minta maaf satu akun nah aku ingin tahu yang nyuruh itu siapa kok kamu mau Ini akan jadi buat efek dari orang-orang nggak sih nih? Karena kan 16 orang itu banyak ya akun Iya. yang sudah kepinginnya bikin efek jerah sih Mbak karena kalau dibiarkan terus menerus kan jadi kan aku bilang mau diberitakan hoax terserah tapi kalau di live-in sampai live-nya itu bilang kronologi kejadian kecelakaan itu kan seolah-olah benar ada rasa ketakutan juga nggak sih? Pemberitaan kayak gitu banyak orang yang mau dijat seperti itu. aku sih nggak pernah takut apa aja Mbak selama aku memang nggak macem-macem gitu jadi kan tapi kalau orang itu sakit hati sama aku ya aku nggak tahu sakit hatinya karena apa Oke.